Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman di konferensi. Seperti yang bisa dilihat di menu acara, saya mendapat tugas menyajikan materi bertema Rural Urban Dynamics. Dalam kesempatan ini yang akan saya sajikan itu adalah sebetulnya keinginan saya sih 5 dimensi, ya. 5 dimensi dari Rural Urban Dynamics. Dan ini saya ambil dari berbagai literatur yang mungkin bermanfaat untuk diskusi, untuk kita pikirkan bersama dan sekaligus menjajaki kemungkinan riset selanjutnya. Kelima dimensi itu termasuk dominasi, hibridasi, migrasi, modernitas, dan kota tanpa kota. Tapi saya rasa saya hanya akan ada waktu untuk menguraikan dari 3 dimensi yang pertama ini. Nah, saya mulai saja dengan yang pertama. Nah, coba kalau kita misalnya ambil contoh Indonesia, itu di awal abad 20 hingga tahun 1970-an, Pulau Jawa itu masih dianggap daerah desa. Jadi misalnya di tahun 1930-an, pemerintah Belanda itu pernah mengatakan itu hanya 5,2% penduduk Jawa yang tinggal di kota. Nah, di akhir Perang Dunia II, penduduk Jakarta meningkat menjadi sekitar 800.000 orang. Nah, Surabaya, kalau tidak salah, 600.000 orang. Tapi menuju akhir abad 20, kota besar di Jawa, ya terutama Jakarta, itu bertambah 10 kali lipat. Sehingga Pulau Jawa tiba-tiba terasa seperti pulau yang dipenuhi kota. Jadi kalau sekarang di abad 21, orang dengan mudah bisa mengatakan bahwa perbatasan antara kota dan desa itu sudah tidak jelas, ya karena ekspansi kota. Jadi istilahnya itu kalau di literatur urban theory itu banyak disebut sebagai planetary urbanization. Jadi itu sebuah urban explosion, jadi urban yang kota yang membengkak. Ya, ada juga yang ngomong implosion, jadi membengkak dari dalam dan juga membengkak. Urban explosion itu membengkak keluar, di mana lebih dari separuh dari 6.000 juta manusia itu dianggap hidup di kota, dan kota itu banyak yang baru. Nah, jadi kalau kita lihat ini peta ya, yang memprediksi perkembangan jumlah megacities. Nah, yang penting untuk kita pikirkan adalah lokasi dari ini urban explosion. Itu banyak terjadi di belahan dunia yang disebut the Global South. Nah, ini menarik karena kalau kita ikuti urban theory, itu ada yang memang berasumsi bahwa urbanisasi, ya dalam arti pertambahan jumlah penduduk di kota, itu dianggap sesuatu yang positif. Ya, atau malah di-encourage. Karena urbanisasi itu dianggap mampu memodernisasikan semua sektor kehidupan, ya dari yang sosial, ekonomi, dan juga kehidupan politik. Nah, ini adalah asumsi dari modernization theory, di mana kota-kota di dunia itu kemudian akan men-converge, ya. Baik dalam bentuk kota maupun dalam kehidupan sosial. Ya, jadi makin mirip satu sama yang lain. Nah, sedangkan pendekatan Marxis political economy itu juga merasa adanya ekspansi urban, tapi mereka lebih menekankan dampak dari ekspansi urban yang mengakibatkan tergesernya desa, ya, yang makin tersingkirkan dan makin tertransformasi. Jadi cukup banyak yang bisa dilontarkan mengenai ini planetary urbanization, yang pada prinsipnya menekankan ini dimensi dari dominasi urban.
Nah, misalnya apakah kota menjadi pemenang karena telah mengalahkan desa? Ya. Apakah urban explosion ini bisa mengangkat kehidupan masyarakat? Ya, jadi naik setingkat atau dua tingkat menurut tangga teori modernisasi. Terus pertanyaan yang lebih kritis lagi, lalu bagaimana dengan deruralisasi? Nah, planetary urbanization ini menyampaikan sebuah pesan bahwa urban explosion itu adalah bagian dari kontradiksi perkembangan kapitalisme. Ya, jadi harus dikembangkan pemikiran kritis. Dan salah satu dari pemikiran kritis itu adalah memperlihatkan dampak urban explosion itu terhadap ekologi. Ya, ini adalah sebuah pemetaan. Ya, ada hinterland. Jadi jadi kita tidak bisa lagi melihat ini hanya penampilan kota yang spektakuler, ya, yang makin menonjol di landscape, tapi kita juga harus mampu melihat transformasi yang luar biasa yang terjadi di area non-urban, ya, seperti hinterland. Nah, di samping itu, urban explosion itu bukan hanya karena akibat modernisasi, ya, tapi juga karena migrasi penduduk. Nah, migrasi dalam arti mengungsi dari bencana, misalnya perang, displacement, deteritorialisasi, berkurangnya sumber daya di pedesaan, hilangnya lahan pedesaan, dan mata pencaharian juga makin minim, dan redupnya masa depan bagi penduduk desa yang terasa atau dalam pikiran. Sehingga ada yang mengatakan bahwa the rise of urbanity, ya, itu sama dengan the end of peasantry. Jadi megacities itu bukan lagi simbol modernisasi, ya. Karena pengembangan proyek kota baru skala besar itu sebetulnya juga adalah hasil karya atau hasil mahakarya dari sebuah displacement. Jadi di urban theory itu sekarang lagi diupayakan untuk memperluas wawasan, ya, sehingga bidang ini tidak hanya mengutak-atik di urban question, tapi juga belajar dari bidang political ecology yang fokusnya lebih ke non-urban environment, ya, termasuk di agricultural question. Ya, jadi sebelumnya hampir tidak ada komunikasi antara studi kota dengan studi desa, dan sekarang seharusnya kita harus mengusahakan sebuah framework yang baru yang bisa menggabungkan kedua area keilmuan ini. Nah, itulah sedikit tentang yang dimensi pertama, dominasi. Nah, sekarang saya mau masuk yang kedua, yang hibridasi. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa planetary urbanization itu kan lebih fokus ke narasi dominasi. Dominasi perkotaan terhadap area non-urban. Dan jadi ada asumsi oposisi antara kota dan desa, ya, antara urban dan non-urban. Nah, dimensi hibridisasi, ya, hibridasi yang kedua ini, itu saya ambil dari karya Terry McGee, ya, ini ekonomi geographer, terakhir masih di Kanada sekarang, sebelumnya dia dari New Zealand. Nah, dia telah lama mengembangkan sebuah konsep, ya, untuk memahami urbanisasi yang menurut beliau itu karakteristik Asia Tenggara, ya, terutama Indonesia. Sehingga beliau memakai istilah desa kota, yaitu gabungan dari dua kata, desa dan kota. Nah, titik berangkatnya itu bukan lagi urban explosion, ya, seperti planetary urbanization. Meskipun Terry McGee mengakui adanya dominasi wilayah kota terhadap daerah pedesaan. Beliau ini lebih tertarik pada fenomena hibridasi, ya, yang mengambil wujud campuran antara kota dan desa, ya, jadi mirip gado-gado. Dan dia kebetulan suka makanan Indonesia. Nah, jadi kalau menurut Terry McGee, kita lihat dari peta ini kan kelihatan, ya, yang namanya peri-urban areal itu yang sedikit abu-abu di sekeliling ini mega kota, kemudian yang desa kota itu yang kuning ini. Ya.
Nah, jadi kalau kita keluar kota, ya bukan berarti kita masuk desa kalau menurut konsep hibridasi ini. Karena di daerah luar kota itu sering kita lihat pabrik-pabrik atau katakanlah perkembangan real estate, ya kota baru, ya yang berdampingan dengan sawah dan seluruh lingkungan pedesaan. Ya kira-kira kalau gambarnya mirip yang seperti ini. Ya ada desa, ada perkampungan, ada yang namanya perkotaan. Jadi beliau ini menunjukkan itu fenomena di mana kegiatan pertanian dan industri ya itu coexist ya di sepanjang koridor yang menghubungkan 2 atau 3 kota. Dan bila desa kota itu kemudian saling kait, maka ia menjadi sebuah atau beberapa megacities yang sifatnya bukan kota, bukan desa, tapi desa kota. Ya. Nah, Terry McGee ini menganggap ini adalah sebuah fenomena yang unik, yang tidak bisa dipahami dengan konsep urbanisasi dari Barat, ya seperti misalnya planetary urbanization yang sudah diungkapkan tadi. Nah, coexistence di sebuah ruang desa kota ini bukan berarti yang terjadi itu hanyalah simbiosis, ya. Tapi juga hubungan yang tidak merata antara misalnya manajer dengan pegawai, ya, yang juga sebetulnya penghuni kampung di sekitar pabrik, antara penjual makanan di pinggir jalan, ya dengan buruh tukang misalnya yang membangun pabrik, antara penghuni perumahan, ya misalnya ibu-ibu di real estate dengan tukang kebun, dengan ibu, maksudnya dengan pembantu misalnya yang juga datang dari desa, ya. Hubungan antara misalnya kelas menengah di real estate dengan tukang kebun yang juga petani. Jadi di dalam ini jelas sebuah hubungan yang katakanlah simbiosis tapi juga ini tidak merata. Jadi dalam sebuah desa kota itu terdapat berbagai hubungan yang mengambil elemen yang sekaligus kota dan desa. Nah, karena tautan desa dan kota yang demikian erat, maka konversi lahan-lahan di pedesaan itu mengingatkan kita pada ini konversi lahan di dalam kota. Ya, jadi konversi lahan-lahan di pedesaan itu bisa dianggap mengambil bentuk yang mirip dengan pergeseran kampung di dalam kota. Ya. Jadi ini saya mau masuk ke dimensi yang berikutnya dari hibridasi, yaitu kampung kota. Jadi dari desa kota kita bisa membayangkan kampung kota. Ya. Nah, di celah-celah lahan yang telah dikonversi untuk membangun kota, itu banyak kita lihat tumbuh kampung yang makin menyempit dan memojok, namun dia itu masih terus hidup mendukung kegiatan dari lingkungan baru di sekitarnya. Jadi karakter ruang desa kota yang terjadi di pinggiran kota yang tadi diidentifikasi oleh Terry McGee itu sebetulnya bagi kita orang kota itu mungkin tidak terlalu asing. Karena fenomena gaduh-gaduh desa kota itu bisa diamati juga di dalam kota. Ya, jadi tidak perlu jauh-jauh keluar kota. Nah, kita masih ingat keluhan gubernur Jakarta, terutama di masa Orde Baru, bahwa Jakarta itu masih sebuah big village, ya, kampung besar. Ini juga dikatakan oleh peneliti dari luar juga. Nah, ini menarik untuk dipikirkan, ya. Nah, misalnya di tahun 70-an itu kita kan kenal tulisan-tulisan yang menarik dari Gunawan Muhammad di catatan pinggirnya. Nah, di salah satu artikel yang sempat saya lihat itu Gunawan Muhammad membahas sebuah lakon yang berjudul Gaung. Ini ditulis oleh sastrawan Wisran Hadi. Nah, di lakon itu ada yang namanya si gadis yang harus pindah dari desanya karena di sana ia hanya jadi bahan gunjingan. Nah, si gadis pindah ke kota. Nah, ini saya kutip ya dari kata-kata Gunawan Muhammad. Tapi migrasi itu bukanlah perpindahan kebudayaan yang radikal. Kota hanya tempat yang lebih leluasa. Di sana penduduknya juga dari kampung-kampung.
hanya lebih ramai, ya, tanda kutip ya. Jadi bagi orang dari desa, kota itu bukan dunia yang asing. Ya, sehingga kita bisa pakai istilah kampung kota. Ya, dari dua kata yang digabung jadi satu, seperti misalnya Terry bikin desa kota. Jadi hingga saat ini, kalau kita masuk kota, kita bisa melihat kantong-kantong pemukiman yang memperlihatkan ciri-ciri pedesaan. Jadi bila orang bilang penduduk kota itu bertambah, jumlah wilayah dan penduduk kota bertambah, itu bukan berarti bahwa desa, ya, dalam arti hubungan sosial dan ruang itu telah hilang. Ya. Nah, baru-baru ini saya sebetulnya mencoba merangkai fenomena kampung kota itu dalam sebuah logika politis, ya, yang lebih ke urban ideology. Itu saya anggap kampung itu adalah sebuah pemukiman tengah, ya, middle settlement, ya, yang bisa kita katakan sebagai middling urbanism, ya, yang hubungan sosial dan hubungan spasialnya itu berada di antara kota dan desa. Jadi kampung kota itu adalah tempat di mana migran dari desa itu pada umumnya menetap, ya, sedikitnya sementara, meskipun ada yang menetap terus. Nah, di dalam kampung itu terjadi berbagai organisasi dan kegiatan yang kalau diteliti itu berasal dari desa. Sehingga kampung itu menjadi sebuah settlement yang bersifat desa dan kota pada saat yang sama. Nah, meskipun demikian, kampung kota ini juga sering dianggap sebagai ruang transisi, terutama oleh pemerintah, tapi sebetulnya juga oleh penghuni kampung, ya, sebagai sebuah batu loncatan untuk menjadi kelas kota. Nah, tapi justru karena adanya harapan demikian, ya, batu loncatan, ya, menaik kelas, ada mobilitas kelas di sini, maka kampung itu sebetulnya memoderasi potensi konflik antara kota dan desa, ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke diagram ini, misalnya desa kota region ini, kalau kita ganti istilahnya itu menjadi kampung kota, itu dia itu ada di antara, ya. Dan dia itu ada di antara dan menjadi sangat penting karena tanpa kampung itu bisa terjadi konflik langsung antara desa dan kota, ya, karena ketimpangan yang luar biasa dari kedua tempat tersebut. Nah, jadi dari perspektif desa misalnya, ya, selama kota itu masih ada kampung, maka ia masih bisa dianggap sebagai tempat yang memberi agensi pada penduduk miskin untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dan juga memberi harapan pada mereka untuk meningkatkan status sosial, ya, meskipun tidak ada jaminan. Nah, jadi kampung kota itu diperlukan, ya, untuk memberi harapan dan imajinasi mobilitas dan sekaligus menghindari konflik yang luar biasa antara kota dan desa. Dengan kata lain, kampung itu adalah ini shock breaker, jadi peredam kejut, ya, dari sebuah tumbukan yang bisa terjadi antara kota dan desa. Nah, inilah yang saya maksudkan sebagai kota tengah, ya, middling modernism. Nah, dinamika hubungan desa dan kota itulah sebetulnya yang membangun kota, ya. Jadi ambil contoh ini yang saya tahu, ya, misalnya gedung-gedung di Jakarta itu dari yang besar hingga yang kecil itu banyak dibangun oleh tukang-tukang yang diambil dari desa. Ini adalah sebuah karya seni dari tahun 90-an, artisnya Dede Eri Supriya itu banyak mengambil tema yang demikian. Nah, ini disebabkan karena bagian terbesar dari proyek konstruksi di Jakarta itu memang bersifat padat karya dan sektor ini bisa mengundang para pendatang yang tidak terlalu terampil, ya. Jadi bidang konstruksi itu baik yang berasal dari pemerintah, dari konsultan, dari kontraktor itu pada umumnya tergantung pada
para mandor yang merekrut pekerja dari berbagai desa, ya, terutama di Jawa. Nah, ini sering disebut sebagai kerjasama antara sektor formal dan sektor informal, yang sebetulnya kalau mau kita pakai istilah yang lain itu adalah kerjasama antara desa dan kota. Ya. Jadi boleh dikatakan kota dan desa itu saling mengisi, ya, saling mempengaruhi. Nah, hubungan yang demikian itu tidak bisa, kembali lagi tidak bisa dikatakan seimbang, ya, seperti yang desa kota tadi. Ini kampung kota juga prinsipnya sama. Karena bagi pekerja dari desa itu syaratnya untuk bisa kerja di kota adalah menjadi tenaga buruh murah, ya, di kota. Nah, meskipun pendapatan mereka itu masih lebih tinggi daripada di desa. Nah, meskipun demikian, marginalisasi kampung itu terjadi seperti juga marginalisasi desa, ya, dalam perkembangan urban explosion tadi. Nah, tapi saya ingin mengangkat sebuah hipotesa, ya, bahwa marginalisasi ini bukan berarti eliminasi, karena penggusuran itu sering diikuti oleh pembangunan kampung, ya, yang menerus. Ya. Karena apa? Karena tanpa kampung, ya, di kota itu kota itu tidak bisa berfungsi. Jadi di balik gedung-gedung tinggi, pabrik-pabrik, di mall besar, di celah-celah pemukiman di estate itu adalah kampung-kampung yang sebetulnya menampung pegawai, pekerja, supir, tukang kebun, pembantu, penjaga warung, yang sebetulnya menghidupi sektor formal. Ya. Jadi kampung itu juga adalah bengkel-bengkel, ya, atau workshop yang berperan sebagai subkontraktor dari berbagai industri, dari yang besar hingga ke kerajinan kecil. Dengan kata lain, kampung kota itu adalah workshop atau bengkel dari sektor formal. Jadi kampung itu adalah infrastruktur yang berfungsi bagi negara dan juga sebetulnya bagi investor, karena dengan adanya kampung kota, sedikit sekali biaya infrastruktur yang perlu ditanggung oleh negara dan juga oleh investor. Jadi kota tengah, ya, dalam bentuk kampung kota ini adalah sebuah art of governing, ya, semacam statecraft yang sebenarnya memberi kestabilan, meskipun mungkin sementara, ya, dalam hubungan yang kontradiktif antara kepentingan kapital, kepentingan pemerintah, dan juga kepentingan masyarakat kota dan desa. Ya, itulah yang saya anggap sebagai ini hibridasi, ya, inside out and outside in dari sebuah kampung. Nah, sekarang saya mau maju terus ke yang ketiga, ya, migrasi. Nah, sebenarnya pemerintah kota itu mengenal berbagai jenis migrasi, ya, meskipun sering tidak masuk statistik. Jadi ada migrasi musiman, ya, yang mengikuti masa panen, ada juga migrasi berulang yang namanya circular. Itu yang pekerja yang bekerja di kota sementara keluarga itu di desa. Ada juga migrasi permanen. Nah, itu karena kalau dulu itu karena desanya jauh, ya, sehingga dia harus lebih permanen di dalam kota. Tapi sekarang sering karena tidak ada lahan lagi di desa. Nah, yang sering dipertanyakan dalam kajian perkotaan itu adalah apakah misalnya kampung kota di Jakarta itu dianggap rumah bagi para migran tersebut. Ya. Rumah dalam arti sense of permanency, ya, sense of belonging juga. Nah, tentulah ini hanya bisa dijawab itu melalui sebuah studi etnografis, ya, untuk mengetahui dari perspektif misalnya ilmu budaya, ya. Nah, dan akhirnya bisa dibangkitkan lagi sebuah pertanyaan, apakah desa dan kota itu terpisah? Ya, ini yang menjadi tema dari pembicaraan saya. Nah, apakah kota itu dianggap tempat yang permanen atau tidak permanen oleh ini warga kota yang dari desa? Nah, ini menyangkut masalah ruang, masalah memori, place making, dan juga pembentukan identitas. Nah,
Mungkin ini bisa direfleksi melalui fenomena mudik, ya, di mana Jakarta ditinggal mati, ya, sementara atau tidur sementara, ya, oleh jutaan penduduk yang pulang kampung, ya, atau pulang desa. Nah, ini kita tahu ini sering bikin panik kelas menengah kota, ya, yang terpaksa atau mengambil kesempatan ini liburan ke tempat yang berhotel karena tidak ada pembantu di rumah. Nah, bagi para pemudik, pulang desa atau pulang kampung itu bisa dianggap sebagai sebuah tradisi yang berdimensi eksistensial. Ya. Karena melalui mudik itu mereka secara pribadi membawa apa yang dianggap hasil usaha individual dari kota ke desa masing-masing. Ya, jadi sepertinya itu sebuah pengakuan melalui proses mudik ini, sebuah pengakuan yang itu sepertinya ada pengakuan yang diperoleh dari desa, ya, yang kemudian bisa memperkuat ikatan mereka terhadap desa dan juga terhadap kota. Ya. Ini yang menarik untuk kita refleksi. Ini membuat kita merasa bahwa yang disebut rumah bagi pemudik itu adalah kota dan desa sekaligus. Ya. Jadi pertanyaan apakah kampung kota itu dianggap permanen atau tidak permanen itu bisa juga kita lontarkan pada pemerintah. Ya. Ini yang menarik kalau kita lihat dokumen-dokumen, ya. Kenapa sejak pemerintah kota dibentuk di zaman Belanda, misalnya di awal abad 20, ya, hingga kini itu sedikit sekali perhatian yang diberikan pada kampung. Ya. Meskipun ya ada kampung improvement project dan segalanya yang kemudian menerus hingga ke zaman Orde Baru atau diangkat kembali oleh zaman Orde Baru, tapi mulainya itu di zaman Belanda. Ya, tapi sedikit sekali perhatian yang diberikan pada kampung pada umumnya, from historical perspective. Sehingga kalau kita membaca cerita-cerita, misalnya karya tulisan Marco Caltodicromo, ya, ini jurnalis di tahun 20-an, hingga misalnya tulisan-tulisan Pramudia Anantatur di tahun 50-an, dan juga karya seni Dede Eri Supriya di tahun 90-an, itu penuh dengan kritik-kritik terhadap ini, kurangnya perhatian pada kehidupan kampung kota. Ya, sehingga kota itu menjadi tempat yang asing, yang mendominasi, yang menggeser dan menggusur kampung dan juga menggusur desa. Jadi kampung dan desa itu sepertinya dianggap tidak permanen, ya, sehingga dia itu bisa dibiarkan atau bisa dikorbankan. Nah, ini membawa kita kembali ke tesis yang planetary urbanization tadi, ya, dominasi urban explosion. Nah, dimensi karya-karya kritis seperti ini itu sebetulnya mungkin juga dipengaruhi oleh pergeseran-pergeseran luar biasa yang terjadi di desa. Ya. Pertama, makin banyak lahan di desa yang telah hilang, ya, sehingga keterikatan dengan desa sudah makin tidak punya basis, ya, meskipun ada mudik segala macam. Sementara kota masih belum siap untuk menjadi tempat yang permanen bagi migran dari desa. Ya, padahal kita tahu sebetulnya mereka sangat berkontribusi dan sangat fungsional dalam arti membangun kota. Nah, kedua, ini adalah sebuah tema yang penting dan belum banyak dibahas, itu adalah masalah sertifikasi lahan di kota. Jadi semacam formalisasi kepemilikan lahan di kota. Ini kalau kita mau memakai pandangan yang lebih kritis, sebetulnya sertifikasi lahan itu makin mempersempit ruang operasi dari pasar lahan informal. Ya, sertifikasi lahan itu adalah sebuah program yang bertujuan untuk menstabilkan kampung, ya, melalui ini hak kepemilikan lahan, tapi ya juga bisa dilihat sebagai sebuah proses yang istilah yang dipakai di urban theory itu gentrifikasi, ya, yang bisa menggeser penduduk miskin dari sebuah kampung. Nah, kelihatannya dampak dari sertifikasi lahan itu, dampak langsung itu adalah akan makin berkurangnya pasar lahan informal di mana banyak kampung itu berdiri, ya.
sehingga ia cenderung mengurangi affordability dari kampung kota, ya, sebagai sebuah settlement bagi kaum miskin dan bagi para kaum migran dari desa dan dari daerah yang ingin mencari nafkah di kota. Nah, proses ini ujung-ujungnya dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan dari sebuah kota tengah tadi, konsep hibridisasi tadi. Ya, jadi antara habisnya lahan penduduk di desa yang dikonversi terus untuk pembangunan kota dan sertifikasi lahan di kampung kota, itu adalah hilangnya ini ruang merantau istilahnya, ya, kota menengah, kota tengah tadi, yang dikhawatirkan juga nanti berarti makin hilang atau makin terputusnya rantai desa dan kota. Ya. Nah, saya kira itulah yang bisa saya perhatikan jam, kelihatannya itulah yang hanya bisa saya sampaikan 1, 2, 3 tadi, yang mulai dari ekspansi kota, urban explosion, dominasi kota terhadap pedesaan, kemudian ini yang kedua itu adalah dimensi hibridasi yang mungkin menjadi sebetulnya sebuah tradisi yang cukup menarik untuk dipikirkan dari urbanisasi di Indonesia. Dan yang ketiga adalah ini lebih ke subjektivitas manusia, ya, melalui ini mobilitas kota dan desa melalui refleksi terhadap mudik dan ini transformasi dari masyarakat desa yang hidup di kota dan sebaliknya. Nah, saya masih ada 2 dimensi yang mungkin tidak ada waktu untuk dikaji, yaitu modernitas, ya, dan yang kemudian yang kelima itu sebetulnya lebih ke sejarah, antara untuk memikirkan mungkin sebuah konsep yang sedikit berbeda, yaitu kota tanpa kota. Entah apa maksudnya, nanti kalau ada kesempatan lain bisa kita ini diskusikan lebih lanjut. Jadi kalau mau disimpulkan, sebetulnya kira-kira tesis saya itu mengenai topik rural urban dynamics itu adalah bahwa ini bukan hanya masalah perbedaan teritori, ya, tapi lebih ke hubungan kekuasaan, ya, termasuk kepentingan negara, kapital, dan juga warga dalam memproduksi ruang. Ya. Demikian dulu. Terima kasih.